Sejumlah daerah di Jawa Timur didaulat menjadi kampung tangguh COVID-19. Program unggulan ini dicanangkan sebagai solusi terdekat untuk edukasi kemandirian warga dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Termasuk di Kabupaten Jember, sejumlah titik telah gencar diresmikan sebagai kampung tangguh. Termasuk yang baru-baru ini dilakukan Kepolisian Resort Jember, yakni di Dusun Kerajaan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Sebelumnya ada titik lain yakni di kawasan perumahan Tegal Besar Raya, Kecamatan Kaliwates, juga didaulat menjadi kampung tangguh, menyusul dua warganya suami istri terkonfirmasi positif corona. Dari penobatan sejumlah kawasan jadi kampung tangguh ini, apakah menjamin sebagai solusi di tengah meluasnya wabah mematikan ini? Meski belum tentu jawabannya iya, namun kita tetap harus optimis bahwa badai ini pasti akan berlalu. Harapannya kehidupan akan kembali normal, termasuk sektor ekonomi dan pariwisata yang menjadi ujung tombak kemajuan suatu daerah. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Iya, Mas Febri bisa dijawab mungkin trik khusus bagi di masa pandemi seperti ini? Pertama, tetap kita harus meyakinkan customer atau calon customer kita bahwa produk kita aman. Ya. Lakukan apa yang Anda lakukan melawan COVID. Jadi kalau orang bilang sekarang kenormalan baru atau new normal, Iya. lakukan itu di perusahaan Anda dan tampilkan kepada publik. Itu. Kemudian tadi saya sebutkan adalah berkreasi. Kalau paket dan sales kita nggak jalan, apa yang harus kita lakukan? Online. Sebagai contoh ini ya. Sekarang tenaga marketing saya ini ada 100, yang di atas itu yang terdaftar hanya cuma 5. Iya. Tapi di marketplace yang kayak Shopee dan segala macam ada 160. Seluruh karyawan saya suruh buka toko di sana. Seluruh karyawan saya suruh jual. Apa yang bisa dijual dari produk kita, jual. Jadi sementara ini yang lebih dominan pembelinya di online ya, Pak? Pembelinya di online, di customer kita satu persatu kita hubungin ya. Memang lebih intensif karena mereka tidak bisa keluar kemana-mana, sekarang dijaga. Insentif telepon, insentif kita melakukan sosial media, kita maksimalkan. Kemudian customer service kita optimalkan, kreativitas kita tinggi. Jadi kita benar-benar harus banyak belajar dari YouTube atau dari belajar manajemen marketing yang benar, sehingga sekali lagi ini ujungnya adalah yang terbaik adalah untuk perusahaan kita. Kita punya karyawan, kita tidak boleh berdiam diri dalam situasi seperti ini. Dan berapa persentase kerugian selama masa pandemi COVID? Wow, saya losing lah. Kita ya mau ngomong persentase kerugian. Janganlah saya nggak mau ngomong rugi. Wong kita baru bulan Maret, April, zero. Kita jangan ngomong rugi. Masih ada 6 bulan ke depan. Pengusaha itu adalah sudah dicetak untuk tahan banting, berani menanggung resiko. Itu sebuah usaha. Jikalau itu tidak dilaksanakan, ya jangan jadi pengusaha. Mas Febri yakin mungkin di fase ini normal akan kembali lagi Bin Sigar? Sekarang aja sudah, Bin Sigar ini baru berdiri 5 tahun. Bulan Mei kemarin ini omset terbaik dalam 1 bulan dari mulai berdiri. Di masa pandemi malah memiliki omset terbaik? Omset terbaik. Itu penjualan di luar negeri? Di dalam dan luar negeri. Dan Dimana, ini sekarang Pak? Bagian packing kewalahan masih. Di mana permintaan paling banyak? Negara mana? Masih ada Bangkok sama Cina. Cina kemarin waktu wabah COVID Stop. penjualan, Stop. kembali normal. Sekarang belum normal dan kita masih kewalahan.
Untuk pengirimannya Pak mungkin ada terganggu? Pengiriman enggak terganggu. Enggak terganggu. Hanya ini nunggu Malaysia kami. Malaysia buka, pengirimannya normal, masuk kita ke Malaysia. Kita akan menggantikan Bin Sigar akan menggantikan produk yang melawan produk Nicaragua yang sudah masuk ke Malaysia duluan. Ini kita mencoba untuk mereplace produk kita karena kita punya bibit dari Kuba. Jadi yang sudah diregistrasi di Indonesia. Nah, itu rasanya rasa Kuba. Jadi itu yang dilawankan di Malaysia. Mungkin itu kelebihannya ya Pak. Mungkin Bin itu Sigar. kelebihannya. Ya, jadi Bang tadi saya bilang dari yang ketiga adalah unique business. Kita harus punya unik, jangan copy. Kalau kita memulai dari sekarang, lebih baik hati-hati. Jikalau kita yang sudah punya, matangkan bisnis itu karena memulai itu lebih sulit daripada mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Jadi lebih baik kita apa yang kita punya kita pertahankan dan kita maksimalkan. Ini bukan persoalan biasa buat pebisnis, tapi ini juga merupakan peluang bagi pebisnis di mana semua orang bingung. Kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya, mencari bentuk sebebas-bebasnya sehingga customer kita atau klien kita atau calon pembeli kita bisa melihat sesuatu yang baru dan akhirnya menjadi klien kita, jadi omset kita dan menjadi keuntungan kita. Itu pengusaha Mbak. Mas Febri sebagai entrepreneur muda yang sukses, mungkin ada pesan-pesan bagi entrepreneur yang lain ataupun kaum milenial supaya bisa bangkit di masa pandemi ini seperti apa? Pertama, hitunglah kemampuan Anda. Hitung dulu kemampuannya. Hitung secara cermat jikalau Anda memulai atau Anda melanjutkan. Kemudian tetaplah setelah dihitung dengan baik, buat rencana kerja, jalankan rencana kerja itu dengan sungguh-sungguh. Tapi usahakan saat berhitung dan buat rencana kerja, hitunglah pada saat Anda diam di rumah. Artinya usaha itu jangan cari yang jalan-jalan. Jikalau Anda masih jalan-jalan begitu, resikonya terlalu tinggi. Resiko dilarang atau resiko Anda mengobati karyawan Anda di jalan-jalan. Tapi kembali lagi, jikalau itu Anda harus lakukan jalan-jalan, contoh marketing yang jalan berkeliaran, kasih vitamin yang baik karyawannya, kasih edukasi yang baik bagaimana supaya COVID itu tidak dibawa pulang oleh dia. Itu jadi produk yang kita tetap stick pada tetap pegang teguh rencana kerja supaya kita bisa bertahan. Ya, dari ulasan Mas Febri tadi, semoga menjadi tambahan informasi bagi kalian kaum milenial yang ingin tetap bertahan dengan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Dan tentu semua juga berharap semoga badai pandemi virus corona ini segera sirna dari bumi Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Febri. Terima kasih juga kepada pemirsa setia News FTV Jember di rumah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam program spesial talkshow hanya di News FTV Jember. Saya Ageng Widya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.